Syiah Nusairiyah yang ada di Suriah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Engkau adalah bumi yang aku pilih, ya. Aku akan memasukkan ke dalam engkau hamba-hambaku yang terpilih. Dan aku akan keluarkan dari engkau hamba-hambaku yang tidak aku inginkan. Diselimuti oleh cinta dunia, dan memang mereka diberi oleh Allah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kaum muslimin di mana saja berada, alhamdulillah sore hari ini kami bersama Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LCMA jauh-jauh dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Masya Allah. Kita bersama-sama untuk podcast bersama di kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, bumi Allah. Nah ini ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, wa innal iman idza waqatil fitan bisyam. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Rasulullah mengabarkan barometer iman kita saat fitnah-fitnah akhir zaman sudah mengglobal. Rasulullah memberi wasiat barometer iman kita bila di Syam, bumi Syam. Masya Allah. Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah juga mengabarkan nanti di akhir zaman ada 3 pasukan kaum muslimin. 1 di Syam, 1 di Irak, dan 1 di Yaman. Sahabat Rasulullah SAW Abdullah, beliau minta kepada Rasulullah, Rasulullah pilihkan kami. Rasulullah memberikan jawaban, pilihlah Syam atau Yaman. Bahkan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berilah keberkahan negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Rasulullah SAW tidak memberikan arahan kepada sahabatnya ke Irak? Ternyata saat Rasulullah di Madinah, beliau menghadap ke arah timur. Jadi ternyata sambil beliau tunjukkan telunjuknya, beliau menghadap ke arah timur. Jadi di Irak itu tempat kornus syaitan, tanduk setan. Artinya sumber fitnah akhir zaman Allah takdirkan di Irak. Makanya kenapa Rasulullah pilihkan sahabatnya yaitu di Syam atau di Yaman. Bahkan Rasulullah SAW tadi sudah saya sampaikan di Muqaddimah tadi, Rasulullah memberi wasiat. Ya kan? Ya. Pilihlah. Artinya barometer iman kita ketika fitnah-fitnah akhir zaman sudah mengglobal, barometer iman kita adalah bila di Syam, bumi Syam. Nah ini. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Bagaimana statement-statement orang-orang kafir terhadap bumi Syam, ya kan? Terhadap bumi Syam. Contoh ini, Sekjen PBB Kofi Annan. Dia menyatakan Suriah bukan Libya. Suriah itu akan meledak dan akan melampaui batas-batas negara. Artinya apa? Kofi Annan menyatakan Suriah itu akan menjadi medan magnet seluruh dunia Islam. Bahkan sampai menteri diaspora Israel, dia katakan Suriah lebih berbahaya daripada Iran. Bahkan sampai direktur FBI James Comey di hadapan Presiden Amerika Barack Obama waktu itu, dia katakan Suriah lebih mengkhawatirkan daripada Afghanistan. Nah ini. Bahkan penasihat Presiden Amerika Bruce Riedel juga menyatakan yang sama.
Suriah lebih mengkhawatirkan Amerika daripada Afghanistan. Nah ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat saat kaum muslimin ahlus sunnah bangkit dari ketertindasan, dari kedoliman yang dilakukan oleh Presiden Bashar Assad, ya kan? Mulai dari Hafid Assad, bapak ayahnya, sampai anaknya Bashar Assad. Kaum muslimin ahlus sunnah menghadapi ujian yang cukup berat. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai memberikan satu fatwa dalam kitab Minhajus Sunnah bahwa Syiah Nusairiyah yang ada di Suriah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Sampai seperti itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengeluarkan fatwa. Oleh karena itu, saat umat Islam kaum muslimin ahlus sunnah bangkit dari ketertindasan, dari kezaliman yang sangat brutal dan masif itu, alhamdulillah, Allah munculkan seorang mujahid. Beliau adalah Abu Muhammad Al-Jaulani. Beliau benar-benar, Masya Allah, membangkitkan semangat jihad kaum muslimin di bumi Suriah. Bahkan beliau seringkali meyakinkan kaum muslimin, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan alina nasrul mu'minin. Kewajiban kami menolong golongan mukmin. Itu pasti. Innallah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Masya Allah. Ketika kami di lapangan, yaitu akhir 2012, Masya Allah, ketika kami melihat realitas di lapangan, kaum muslimin dihadapkan oleh 3 blok kekuatan dunia. Yang pertama, blok pertama, yaitu Iran dan Hizbullah Lebanon. Dia mencoba ingin membangun Imperium Persia Raya dengan kode simbol bulan sabit Syiah. Kemudian blok yang kedua, Amerika dan 37 negara sekutunya berusaha memadamkan mujahidin, terutama di Suriah. Kenapa? Tujuannya untuk menyelamatkan Bashar Assad. Karena jenderal-jenderal Israel itu memberikan warning, kalau Bashar Assad ini tumbang, itu pintu alarm kiamat bagi Israel. Makanya kenapa Amerika dan 37 negara sekutunya berusaha melanggengkan atau menyelamatkan Bashar Assad. Kemudian Bashar Assad dengan kekuatan finansialnya, dia sewa tentara-tentara bayaran dari Cina dan Rusia. Jadi umat Islam Suriah menghadapi 3 blok kekuatan dunia. Memang kalau secara akal, nggak mampu umat Islam untuk memenangkan itu. Tapi Masya Allah, dengan keyakinan yang dihunjamkan oleh pemimpin mujahidin, yaitu Abu Muhammad Al-Jaulani, Masya Allah, ta'yidullah, pertolongan Allah turunkan. Sehingga tepat bulan tanggal 8 Desember 2024, Masya Allah, tiba-tiba Bashar Assad hengkang menuju Rusia. Dan otomatis 3 blok keutama itu hengkang dari Suriah. Dan singkat cerita, alhamdulillah, Abu Muhammad Al-Jaulani, yang sekarang nama aslinya yaitu Ahmad As-Sara, diangkat menjadi presiden Suriah. Dan Masya Allah, begitu Ahmad As-Sara diangkat menjadi presiden Suriah, support pertama kali yaitu dari Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Turki, bahkan Indonesia, Malaysia mensupport. Karena apa? Ulama-ulama Ahlus Sunnah punya keyakinan, insya Allah sejarah akan berulang. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahil lati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila.
Jadi sunatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat menyaksikan perubahan akan sunatullah. Artinya apa? Kalau sudah Suriah dibebaskan oleh kaum muslimin, apalagi Masjid Al-Umawi yang dikabarkan oleh Rasulullah tanda-tanda yaumil qiyamah kubra, Allah turunkan Nabiullah Isa alaihissalam sebelum subuh di Masjid Al-Umawi, menara yang seringkali disebut dengan menara putih ya. Dan itulah Masjid Al-Umawi. Insya Allah kalau sudah Masjid Al-Umawi dibebaskan oleh kaum muslimin, insya Allah sebentar lagi Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya itu. Nah itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Itulah yang nanti insya Allah akan disambung lagi oleh Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LCMA tentang bagaimana perkembangan di Suriah. Moga silakan Ustadz. Terima kasih banyak Ustadzul Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Pujian dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, sebenarnya ada di samping beliau itu lebih enak jadi pendengar daripada ikut nimbrung ngobrol. Karena apa yang beliau sampaikan daging semua insya-Allah. Sahabat tercinta, saudara seiman dimanapun berada, alhamdulillah pada saat ini kami sudah keluar masuk bolak-balik saat ini ke Damaskus ya, dan kota-kota yang ada di Suriah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentu saja untuk tujuan-tujuan pendidikan, kemanusiaan, sosial dan dakwah. Alhamdulillah kita kerjasama dengan pemerintahan yang ada sekarang, kita menembus berbagai lapis, baik itu pemerintahan resmi sekelas menteri-menteri, ya, kemudian juga sekelas wali kota, gubernur-gubernur, dan juga dengan ulama-ulama masyayikh Syam yang sangat terkenal ya, sampai dengan mufti agungnya, bahkan yang di atas sekelas mufti agung itu sendiri, penentu kebijakan dan arah daripada negara Suriah ini, kita sudah Allah pertemukan dengan mereka. Jadi kerjasama kita dengan pemerintah resmi di sana, dengan KBRI kita yang sekarang dubesnya Masya Allah, orang yang sangat terbuka cara berfikirnya, sangat diplomatik dan santun kepada ulama, sayang dengan para mahasiswa, punya perhatian serius dengan masalah terkini kesuriaan, Pak Lukmanul Hakim. Kemudian juga kita kerjasama dengan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di sana, yang ketuanya sekarang adalah Ananda Silmi. Dan juga kita kerjasama dengan NGO setelah lembaga filantropi yang ada di Suriah sekelas Dompet Duafa kalau Indonesianya gitu. Dan baru kita sudah buka yayasan sendiri sekarang saya Ustaz. Nama yayasannya adalah Al-Muassasah As-Sadaqah Al-Indonesia Asy-Syamiyah, yaitu Yayasan Persahabatan Indonesia Syam yang bertempat dan berdomisili di Damaskus, Suriah. Alhamdulillah. Jadi gerak-gerik kita selama ini tentu saja tidak lepas daripada memantau serta di bawah bimbingan hadis-hadis Nabi SAW tentang akhir zaman kita. Cuma ada yang perlu kami sampaikan kepada Ustadz Andre dan juga pada sahabat-sahabat kita. Awal-awalnya kami kaget Ustadz. Karena kalau sudah disebut Syam atau Biladus Syam, yang kita tahu ya 4 negeri itu. Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Kan begitu kan? Lah ketika saya sampai di sana Ustadz, orang di sana kalau mendengar Syam itu lain lagi yang mereka pahami. Kalau kita katakan, kalau mereka, kalian baru datang dari Syam ya, pokoknya kalau kita lagi di Aleppo ya, atau kalau kita sedang di mana, di Atma, atau kita sedang berada di Homs, kami tadi dari Damaskus, apa yang mereka katakan? Oh berarti kalian dari Syam. Bingung kita kan? Bukankah kita lagi di Syam? Orang itu, sesama mereka itu, atau seperti angkot-angkot ya, atau travel-travel Syam. Ketika mereka bilang Syam itu yang mereka maksud adalah Damaskus. Gitu ya. Jadi saya baru ngeh gitu. Pantesan ketika di Yordania, orang Yordania bilang, anta ila Syam? Nah, kamu pergi ke Syam maksudnya ke Damaskus gitu. Nah begitu juga di Palestina dan orang Suriah, Lebanon. Kalau dikatakan Syam, maka yang dimaksud dan dipahami oleh orang sana turun-temurun ribuan tahun itu adalah Damaskus. Nah berarti
Palestina, Lebanon, Yordania, bahkan Suriah itu sendiri disebut dengan Biladus Syam, ya. Negeri-negeri di bawah payung Syam. Ya, gitu. Nah, saudara sahabat tercinta, saat Nabi mengatakan di dalam hadis sahih Imam Muslim, uqru daril mu'minina asy-Syam. Pusat daripada negeri seluruh orang-orang beriman sedunia itu adalah Syam. Wal muradu bihi Dimashq. Yang dimaksud dengannya adalah Damaskus. Begitu. Biar duduk dulu satu-satu ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat tercinta, sangat banyak hadis-hadis qudsi, hadis-hadis sahih di mana Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dari langit, dari bahasa Nabi SAW, bahwa dari sekian banyak bumi pilihannya, dari sekian banyak bumi yang dicintainya, ternyata Asy-Syam adalah yang terpilih dari seluruhnya. Ya, kita yakin guru-guru kita sudah banyak menyampaikan hadis-hadis itu di mana Allah berfirman, Syam, engkau adalah bumi yang aku pilih, ya. Aku akan memasukkan ke dalam engkau hamba-hambaku yang terpilih, dan aku akan keluarkan dari engkau hamba-hambaku yang tidak aku inginkan. Jadi saudara dan sahabat tercinta, ini biar jelas dulu yang mana yang Syam, yang mana Biladus Syam. Yang kedua, tadi sudah dibaca oleh guru kita Ustaz Andre, bahwa nanti di masa-masa fitnah, kata Nabi, iman adanya di Syam. Nah, fitnah itu di akhir zaman itu ada 3. Ya, pertama fitnah sarra, ahlas, yang kedua fitnah sarra, dan yang ketiga fitnah duhaima. Apa itu fitnah ahlas? Umat ini mengalami kemerosotan dan penurunan yang sangat tajam yang tidak bisa dielakkan sampai mereka terhempas, ya, dan mereka kehilangan kepemimpinan berkuasa di muka bumi. Ini adalah puncak yang paling dalam, ya, lubang yang paling dalam daripada kejatuhan umat, itu fitnah ahlas, merosot dalam segala hal. Kemudian yang kedua, setelah beberapa dekade muncullah fitnah sarra, di mana umat ini diberitakan oleh Rasulullah SAW diselimuti oleh cinta dunia, dan memang mereka diberi oleh Allah dunia. Itu ketika Arab menemukan minyak bumi, ya, dari 1929 sampai 1938 minyak bumi susul menyusul ketemu di negeri Arab. Nah, orang sudah mulai kemaruk dengan dunia. Ini fitnah sarra, kemewahan yang melimpah, ya. Akhirnya mereka ditimpa penyakit wahan, hubbud dunya karahiyatul maut, sampai sekarang. Jadi ahlasnya masih berjalan, sarraknya menghimpit dan saling tumpang tindih. Belum lagi dua-duanya sembuh, datang lagi fitnah yang puncak, itu fitnah duhaima. Fitnah duhaima itu adalah sekarang. Fitnah di mana dunia dibungkus oleh aura kekafiran. Dan itu dikemas dengan kemasan-kemasan yang seolah ilmiah, seolah benar, seolah itulah kebenaran. Tapi pada akhirnya membawa orang dari iman kepada kekafiran. Pagi dia masih beriman, masuk seminar, masuk daurah, masuk acara-acara training dan sebagainya, digembosin mereka dengan fitnah duhaima ini. Sorenya dia sudah percaya dengan itu, akhirnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Paginya masih beriman, siangnya diteror dan dihantam, dikenai oleh tsunami fitnah duhaima ini, sorenya dia sudah kafir. Sorenya dia masih beriman, tahu-tahu malamnya dia mendapatkan pencucian otak, mengalami tsunami degradasi fitnah duhaima, besok paginya dia sudah kafir. Begitu cepatnya di masa ini orang berubah daripada kebenaran menuju kebatilan. Nah, ini saat ini kita saksikan dengan mata telanjang, dan itu di seluruh dunia. Jadi puncak fitnah duhaima itu adalah Dajjal nanti lepas. Dajjal nanti muncul sehingga tidak ada orang yang bertahan imannya. 2/3 daripada total umat Nabi murtad, kafir dan menyembah Dajjal. Mereka tidak akan lagi pernah Islam selama-lamanya. Mati mereka dalam keadaan kafir dan mereka adalah ahli neraka. Jadi 3 fitnah ini kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam, ya. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu dan terang-teranganlah kamu menampakkan dan bersaing untuk beramal amalan-amalan yang paling diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fitanan, di masa-masa fitnah. Yang fitnah yang 3 tadi, ini masa-masanya sekarang ini. Ya, kaqita'il lail, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Malam itu kan terbagi 3 potong. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan, sepertiga malam terakhir. Nah, yang paling berat itu sepertiga malam terakhir. Inilah fitnah duhaima. Tapi ketiga-tiganya masih eksis. Ini masih malam ini.
fitnah ahlasnya umat masih di bawah, ya. Fitnah sarra umat masih hubbud dunia, kariatul maut, dan fitnah duhai maknya sekarang. Ya, sekarang media yang ada, kemudian kekuasaan yang ada membelit dunia saat ini, seluruhnya mengajak orang-orang untuk kafir. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Program penguasa-penguasa kafir di muka bumi adalah bagaimana caranya kamu bisa kafir seperti mereka. Fatakununa sawa. Lalu kamu dan mereka akhirnya menjadi sama. Baik, inilah ketiga fitnah. Dan di masa itu kata Rasulullah, iman adanya di Syam saja. Al-imanu bisyam. Al-imanu bisyam. Al-imanu bisyam. Baiklah, iman seperti apa yang dimaksud? Iman tentang pahamnya umat dengan siapa lawan sebenarnya dan siapa kawan sesungguhnya. Ini adalah iman. Iman siapa yang harus dimusuhi dan diperangi, dibarai, dan siapa yang harus diwalai, diberikan loyalitas, dan kepada siapa kita harus merapat bersatu. Ini adanya di Syam. Jadi awal-awal kami masuk dulu ke Suriah, kalau Ustazana dulu awal-awal revolusi malah ya. Nah, kalau saya malah akhir-akhir revolusi, artinya sudah selesai, Islam sudah Allah menangkan di sana, kami masih merasakan hawa itu benar-benar masih bertahan di situ. Masih bertahan Ustaz. Di mana mulazamah talaqi dengan masyayikh ya. Kemudian pemahaman lurus Ahlussunnah wal Jamaah, seberat apapun tekanan Bashar Assad dan rezimnya, padahal sudah disupport penuh oleh Barat, oleh Iran, oleh Rusia dan sebagainya, tetap saja eksistensi keimanan Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap bertahan. Begitu kuatnya, dan perlawanan sangat hebat di situ. Nah, ini juga perlu diingat ya, perlawanan di mana-mana di muka bumi rata-rata padam dan mati. Tapi di Syam tidak. Ya, di Syam tetap hidup, khususnya di Suriah yang hatinya itu adalah Damaskus. Saudara dan sahabat tercinta. Jadi kalau begitu, bagaimana kondisi sekarang? Nah, kondisi sekarang, alhamdulillah, pemerintah baru sekarang saat ini fokus untuk pemulihan. Yang mereka pulihkan adalah keamanan dalam negeri. Sebelumnya keamanan di situ benar-benar sangat rawan karena orang semua bersenjata. Bermirip dengan di Afghanistan. Seperti hari ini kita di Indonesia, semua orang punya handphone. Dan betul beli pulsa di mana-mana tersedia. Ibaratnya beli peluru di mana-mana tersedia. Kayak itu orang mudahnya di Suriah. Tapi Ahmad Syara diizinkan oleh Allah naik di tampuk pemerintahan yang beliau sendiri juga tidak pernah membayangkan akan begini cara Allah mewariskan bumi kepada para pejuang. Tiba-tiba gerak pertamanya kan dari Idlib ke Aleppo saja kan. Ya, ke Aleppo saja. Tapi terbuka pintu demi pintu, ternganga lebar kelemahan-kelemahan daripada rezim Bashar Assad. Akhirnya mereka teruskan dengan tawakalna Allah dalam hanya 12-13 hari, akhirnya sampai ke pusat peradaban dunia Islam ribuan tahun. Mereka masuk ke dalamnya dengan tanpa perlawanan berarti, dan Bashar Assad terbang melarikan diri sambil membawa harta-harta najis haramnya bersama dirinya ke Moskow. Saudara dan sahabat tercinta, sejak itu pemulihan keamanan menjadi prioritas dan terwujud. Hari ini Ustadz, kalau kita masuk, kayak masuk negeri kita. Ya, nyaman, aman, tengah malam pun kami jalan. Rasa kayak di tanah air sendiri. Awal-awal masih tegang dulu ya, 4 bulan pertama itu masih menegangkan, masih banyak melarang jangan. Karena orang masih belum bisa dikendalikan. Sekarang kondisi sudah terkendali. Kemudian yang kedua, menstabilkan politik. Nah, ternyata awal-awal memang orang-orang yang pro dengan Bashar itu masih bergentayangan di mana-mana. Kemudian orang pro dengan Bashar masih mencoba melakukan manuver-manuver untuk mengembalikan kekuasaan lama dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan waktu dengan kecerdasan, ada yang berlebih pada Ahmad Syara ini. Beliau sekarang ini penting kita umumkan. Beliau sekarang ini merangkul seluruh pihak. Khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maukah apakah dia itu Salafi Athari, apakah dia itu Asy'ari, apakah dia itu Maturidi, apakah dia kalangan Sufi, siapa saja selama Ahlussunnah wal Jamaah dirangkulnya.
Bahkan tidak ragu-ragu, tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan. Beliau menempatkan ulama Asy'ari sebagai mufti di kota Anu. Yang sebagai muftinya ulama dari Maturidi. Yang ini Masya Allah. Bahkan beberapa ulama sufi pun didudukkan supaya mereka punya peranan strategis di masa-masa transisi ini. Luar biasa. Kami lihat saat ini umat kok bisa kompak. Itu karena penguasanya tidak lagi pilah-pilih. Dia Salafi Wahabi. Tapi pakaian itu sudah dibuangnya. Dia pakaian Salafi Wahabinya itu sudah dilepaskan demi terwujudnya kesatuan, kekompakan suara, demi terwujudnya kembali keamanan dan stabilnya politik negara. Beliau menjadikan dirinya sebagai pilar utama bersandarnya semua madhab, semua pemikiran, selama itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keren ini Ustaz, keren banget. Jadi ini perlu diketahui saudaraku, Ahmad Syara yang sekarang bukan Ahmad Syara versi dulu. Kalau dulu kita ngamuk juga sama beliau tuh. Ya tentara-tentaranya ya, para mujahidin bersamanya, itu kuburan sekelas kuburan Imam Nawawi saja dibom ya. Kuburan para ulama-ulama agung dan beberapa kuburan sahabat juga dihancurin. Itu kan nggak benar itu. Bahkan Muhammad guru besar kita Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dibunuhi. Lah itu kita sama sekali tidak rela ya. Tapi itu dulu. Sekarang beliau berbeda. Nah, ini menjadikan Syam itu ya, Damaskus dan Suriah begitu cepat pulihnya. Karena beliau menempatkan dirinya sebagai pilar bersandarnya seluruh firqah pemahaman madzhab yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Dan satu lagi yang kerennya, beliau ini menjadikan ulama sebagai markas asasi untuk mendapatkan informasi, arahan, serta panduan menjalankan pemerintahan. Ulama dulu. Beliau mau buat apa, beliau mau mengerjakan apa, beliau tanya dulu para ulama. Nah, ini kerennya. Jadi Ahlul Halli wal Aqdi itu di sana hidup. Kami jumpa dengan Syekh Abdul Rahim At-Tun. Syekh Abdul Rahim At-Tun ini, kan di situ ada mufti agung namanya Syekh Usamah Rifai. Kami juga sudah duduk dengan beliau, dengan Syekh Usamah Rifai. Hangat sekali, seperti ayah dan anak lah kita duduk sama beliau. Tapi di atas Syekh Usamah Rifai ada nama Syekh Abdul Rahim At-Tun. Dan ini lebih didengar oleh Ahmad Syara untuk mengelola negara. Beliau sendiri berkata, dulu saya adalah Salafi. Saya adalah Salafi, tapi demi kesatuan dan persatuan, pakaian ini saya robek. Ya, tidak lagi beliau menggunakan pemahaman Salafi Wahabi beliau kembali kepada mazhab wasatiyah. Dan ini kita syukuri. Ini penting ya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga yang menjadi prioritas beliau adalah mengembalikan kembali stabilitas ekonomi. Jadi yang pertama keamanan, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi. Dan ini geliatnya sangat signifikan saat ini. Semua investor-investor yang ingin menanamkan investasi mereka di sana, beliau jamin keamanannya. Silakan. Akhirnya apa kata Raja Salman? Saya instruksikan, saya perintahkan kepada orang-orang kaya Arab Saudi dan negeri-negeri Arab lainnya, tanam investasi kalian di Suriah. Ya, kenapa? Udah dijamin keamanannya. Masya Allah, PBB, bahkan sekelas Donald Trump yang kemarin itu menghargai kepalanya 10 juta dolar itu. Sekarang malah duduk bersama salaman. Tapi nggak bisa disetir Ahmad Syaratnya. Nggak bisa disetir. Si Donald Bebek ini berpikir dia akan bisa nyetir ya dengan memberikan posisi dan tempat kepada Ahmad Syara, ternyata nggak bisa ya. Kami bukan pion siapa-siapa ya. Kami bukan kacung siapa-siapa. Kami tidak punya masalah dengan Iran kecuali Iran yang membunuh orang-orang yang datang kemari membunuhi rakyat Muslim Al-Sunnah Jamaah di Suriah. Dengan mereka kami berurusan, dengan negaranya enggak. Sampai kayak gitu supaya tidak bisa diadu dengan Iran. Beliau tidak mau diadu dengan Hizbullah yang ada di Lebanon ya. Yang punya masalah dengan kami adalah siapa yang ada di negeri ini, di Suriahnya. Adapun di negaranya mereka kembali, biarkan saja mereka. Kami bahkan siap kerjasama. Keren banget ini. Ini bahasa-bahasa yang sangat dewasa ya. Tindakan-tindakan yang sangat ini, Masya Allah. Akhirnya saudara dan sahabat tercinta, walaupun tentu saja namanya masa transisi ya, tidak semerta-merta seluruhnya langsung stabil, enggak. Pengurusan visa masih agak goncang saat ini di sana. Mahasiswa-mahasiswa pun masih agak kesulitan pengurusan visanya. Tapi yang mau belajar masuklah. Yang mau belajar dijamin bisa masuk dan dijamin bisa belajar. Masalahnya ada urusan visa yang masih dalam masa kalau menurut yang saya pahami, orang-orang yang akan diduduk
didudukan bagian pervisaan orang-orang asing di sana itu dimagangkan saat ini di Arab Saudi. Jadi semenjak haji sampai sekarang belum pernah pulang tuh. Direktur-direkturnya, kepala-kepalanya belum pada, biar magang dulu di Arab Saudi. Arab Saudi terkenal ahli dalam masalah pervisaan berbagai macam orang asing yang ada masuk ke dalam negaranya. Lalu lalangnya itu di Arab Saudi paling teruji. Jadi mereka sedang lagi belajar. Oke, selebihnya Masya Allah. Dan ada satu rahasia besar yang ingin kami sampaikan. Apa itu? Di dalam tubuh kita ini Anda kata umpamanya kita tidak punya kaki, kita tidak punya tangan, ya. Atau anggaplah kaki dan tangan ini terbelenggu total, ya. Kita masih bisa hidup, masih. Ya. Leher kita juga terpasung dengan rantai, nempel ke dinding. Kita masih bisa hidup selama badan ada dan kepala masih ada. Di dalam badan itu penentu kehidupan apa? Namanya jantung. Jantung selama masih berdetak, berdenyut, maka kehidupan pasti masih terus ada. Apa yang dikerjakan oleh jantung? Memompa darah. Ya. Dan darah itu tetap berdenyut. Dan Nabi mengatakan, mengumpamakan ini dengan tubuh peradaban dunia Islam. Yang jantungnya tetap terus berdenyut, memberikan perlawanan. Di mana dia? Nabi berkata, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq. Ya, atau zahirina 'alal haq. Senantiasa selalu ada satu kelompok dari umatku yang benar-benar terang-terangan mereka membela kebenaran, tampil di atas kebenaran, dan mereka eksis melawan kebatilan. La yadurruhum man khadalahum. Tak peduli walaupun orang-orang sekitaran mereka mengkhianati, meninggalkan, tidak menolong, ya. La yadurruhum man khadalahum wala man adahum illa lawa. Dan juga tidak peduli dengan musuh-musuh yang memporak-porandakan mereka. Dibombardir, dihancurin, diperang, dibunuhi, dibantai. Mereka enggak peduli. Mereka tetap zahirina 'alal haq hatta ya'tiyahum amrullah. Sampai datang kepada mereka pertolongan Allah atau kemenangan dari Allah. Di hadis yang lain, hatta yanzila alaihim al-masih Isa ibnu Maryam. Sampai turun kepada mereka Isa ibnu Maryam. Artinya sampai mendekati hari kiamat. Kelompok ini tetap ada. Mereka tetap berdenyut memberikan perlawanan. Sebagai tanda umat ini masih hidup. Para sahabat bertanya, qalu ainahum ya Rasulullah. Di mana mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, hum bi Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis. Wa aknafi Baitul Maqdis. Dan di beranda-beranda, di serambi-serambi Baitul Maqdis. Nah saudaraku, berarti jantung umat ini adalah Palestina, Baitul Maqdis di Palestina. Tempat yang lebih spesifiknya Nabi sebutkan di hadis surat At-Tabrani 3270, yaitu tempat yang disebut dengan Askelon, ya, yang sekarang disebut dengan jalur Gaza. Ya, selalu ada perlawanan. Itu adalah jihad dan ribat yang diberkahi oleh Allah, dan Allah akan menangkan kaum muslimin di sana. Masya Allah. Berarti perlawanan sekarang yang ada di Gaza itu akan tetap ada. Walaupun kita dengar sepihak dari sini, kok pemerintahan yang sekarang dipimpin selama ini oleh HMAS kok jadi diletakkan. Ya kok senjata bersedia dilucuti. Ini siasat. Ini bukan saatnya kita bicara itu ya. Tapi ini siasat. Kami punya penjelasan yang cukup logis, yang cukup masuk akal dan harus diterima. Sebab perlawanan tetap tidak akan pernah berhenti. Perjuangan dan jihad tetap akan hidup di sana itu. Saudara dan sahabat tercinta, guru yang kita sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah jantung. Nah, jantung itu adalah simbol kehidupan dan dunia Islam masih hidup. Perlawanannya masih ada. Di mana? Di Baitul Maqdis. Tapi ibarat tubuh nih kena pasung tadi kan. Kaki dipasung, ini dipasung nggak bisa bergerak. Habis itu dirobek-robek karena siksaan di mana-mana. Di Sudan kita menderita, di Libya kita menderita, kemudian di Cina kita terjajah, ya di Xinjiang itu, kemudian di India juga ditekan, di berbagai belahan Kashmir ya, di berbagai belahan dunia kita hari ini benar-benar babak belur, dan ada beberapa yang robek darahnya keluar. Nah, darah makin banyak yang menyembur di mana-mana. Tetapi jantung itu tetap memompa darah. Karena darahnya banyak yang keluar, otomatis dia butuh darah tambahan. Untuk agar dia tetap bisa bekerja. Ya. Nah inilah dia infus darah dari luar. Selama ini kami ibaratkan darah itu adalah bantuan agar mereka tetap bertahan hidup. Bantuan agar mereka tetap berjuang dan menampakkan zahirina 'alal haq itu. Alhamdulillah Indonesia termasuk di antara kaum musliminnya ya, termasuk di antara negara yang terus-menerus menginfus darah-darah perjuangan untuk Gaza, Palestina. Nah, jadi ini satu bab.
sampai kapanpun Gaza, Palestina dan Palestina secara umum tidak pernah dan tidak boleh kita tinggalkan. Terus lanjutkan. Tolong mereka terus. Ya, selemah-lemah pertolongan kita adalah doakan mereka kepada Allah sebenarnya. Setiap kali kita angkat tangan kepada Allah, jangan lupa doakan mereka. Ini senjata yang bisa kita sumbangkan untuk saudara kita di Palestina sana adalah doa kita yang tulus dan khusyuk kepada Allah. Sepenuh yakin Allah pasti tolong mereka. Itu selemah-lemah pertolongan loh ya. Ya, kemudian yang punya media, tolong dengan medianya, sebarkan. Bagaimana berita ini dari orang tak tahu menjadi tahu. Dari orang tidak berpihak menjadi berpihak. Gunakan media yang ada di tangan. Pakai kemampuan yang ada untuk menolong perjuangan di jantung peradaban umat Islam, yaitu Baitul Maqdis, Palestina. Oke, kita bicara jantung seperti ini dia. Sekarang kita bicara hati. Hati fungsinya di tubuh sebagai apa? Hati di tubuh adalah barometer. Tubuh itu sehat atau sakit. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam satu tubuh itu ada satu gumpal daging. Mudghah itu daging. Alaqah darah ya. Idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu sakit, kalau segumpal daging itu bonyok, rusak, seluruh tubuh pasti sakit. Wa awalnya idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu benar, sehat, baik, maka seluruh tubuh pasti kelihatan benar ya. Kulitnya, kukunya, lidahnya, kornea matanya, giginya, rambutnya, semuanya kelihatan. Oh ini orang sehat nih, berarti hatinya sehat. Kelihatan sehat itu nampak di seluruh tubuh. Wa idza fasada jasadu kulluh. Tapi kalau hati itu sakit, seluruh tubuh sakit. Nah, Nabi mengumpamakan hati dalam tubuh itu bagi dunia Islam ini adalah Syam. Syam itu adalah Damaskus, Suriah. Ya, Damaskus, Suriah. Maka kata Nabi, idza fasada ahli Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk negeri Syam, kalau orang-orang yang ada di negeri Syam itu sudah bonyok, babak belur, sakit, menderita, fala khaira fikum. Kalian yang ada di berbagai belahan penjuru bumi manapun tidak akan melihat kebaikan. Ya, inilah keadaan di Indonesia, kaum muslimin dan Islam sakit. Di Malaysia, di mana saja sebutkan, kaum muslimin dan Islam ya benar-benar ditindas, diinjak-injak, dihinakan, tidak mendapatkan prioritas sedikit pun, bahkan dianak tirikan, bahkan ada yang ditangkap, disiksa, dibunuh dan sebagainya, diusir. Ya, ini yang terjadi. Fala khaira fikum. Karena hatinya sedang sakit. Ya, sejak 3 Maret 1924 runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki, sejak itu Syam, Damaskus dan Suriah dijajah oleh Inggris dan Prancis. Ya. Setelah itu mereka serahkan kepada Hafiz al-Assad, sang pengkhianat yang luar biasa biadab. Di tangan Hafiz al-Assad, ya Allah, ratusan ribu dalam waktu yang sebentar dibantai umat Islam. Kalau di Gaza itu 73 ribu, 74 ribu yang terbunuh syahid. Lah kalau di ini, hitungan hari dia sudah ratusan ribu. Di tangan Bashar al-Assad lebih parah lagi, lebih ganas lagi. Anaknya Hafiz al-Assad. Ini dua makhluk ini, iblis pun minder dengan mereka, saking biadabnya satu ini. Nah jadi di tangan Bashar al-Assad lebih kejam lagi. Tapi seperti yang disampaikan tadi, November 2024, Allah sudah berkehendak nasrun minallah wa fathun qarib. Allah tolong mereka karena mereka istiqomah, karena mereka tegar sabar, dan Allah menangkan. Terbukalah kembali belenggu yang menjajah hati daripada tubuh peradaban dunia Islam, Damaskus. Ya, setelah itu Damaskus hari ini mengalami masa pemulihan. Transisi. Kalau sudah pulih, sehat kembali, demi Allah tidak lama lagi Palestina pasti akan merdeka. Sejarah akan terulang. Sejarah terulang. Insyaallah. Dulu Umar bin Khattab tidak akan pernah bisa membebaskan dan masuk Masjidil Aqsa sampai Damaskus bebas dulu. Barulah Suriah seluruhnya di tangan kaum muslimin. Hal yang sama terjadi waktu Perang Salib. Salahuddin Al-Ayyubi takkan pernah berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, memerdekakan Masjidil Aqsa sampai Damaskus dikuasai dulu. Dikuasai Damaskus, bebaslah seluruh Suriah, barulah dikepung Israel itu dari Mesir, dan akhirnya Allahu Akbar, berhasillah Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa kita bebas. Sekarang Allah telah tunjukkan kepada dunia dengan cara yang sangat menakjubkan, nasrun minallah fathun qarib. Ini alhamdulillah November 2024
Damaskus telah kembali ke tangan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, di tangan lelaki yang bijaksana, di tangan yang tepat, di tangan orang-orang Islam yang alim, orang-orang Islam yang arif, orang-orang Islam yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, orang-orang Islam yang bisa menahan diri dan bersabar walaupun dipancing berkali-kali, provokasi berkali-kali, baik itu oleh Israel, oleh Amerika dan sebagainya, mereka tidak bergeming, mereka tetap konsis ya. Nah, saudara dan sahabat tercinta, ini kabar gembira. Kalau sudah seperti ini, kalau Syam, Damaskus dan Suriah sudah pulih begini, maka negeri sekitarnya akan pulih. Wabil khusus Palestina. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Yasin, rahimahullah, 2028 itu paling lama ya, masa Israel bercokol di Palestina. Itu pasti dengan izin Allah. Kami tetap mengatakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah taala ini kabar yang harus menjadi ransum iman di dalam dada kita, yang membuat kita optimis melihat masa depan. Yang membuat kita ingin berbuat sesuatu. Mumpung ini sudah hampir benar-benar gol kemerdekaan Palestina, saya harus numpang nama. Saya harus punya andil, saya harus tercatat di sisi Allah sebagai orang yang berperan ya untuk memerdekakan Palestina ini melalui Suriah. Maka strategi perjuangan kita sekarang, Palestina tidak kita tinggalkan, Gaza tetap kita suntik dengan bantuan, tetapi pabrik mencetak kemerdekaan Palestina di Damaskus Suriah. Begitu, itu strategi kita saat ini. Ustaz Andre, barakallahu fikum. Barakallah. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Ini busra, berita gembira. Apalagi Allah sudah memberikan tanbih dalam surah Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'a wa'dul akhirah. Apabila datang hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufassir menafsirkan saat itulah Allah akan munculkan at-Taifah al-Mansurah. Kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang dipersiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya. Kelompok yang dipersiapkan oleh Allah untuk membebaskan Masjidil Aqsa, kiblat pertama kali kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Zulkifli Muhammad Ali LCMA, beliau menegaskan bahwa ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ainahum, di mana keberadaan mereka? Rasulullah memberikan penegasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Lanjutan ayat itu, liyasu'u wujuhakum, membuat muram wajah-wajah Yahudi ini. Artinya secara psikologis sok, ketakutan. Nah ini. Waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah. Jadi At-Taifah Al-Mansurah ini akan kembali membebaskan Masjidil Aqsa. Ya, kan? Dan mereka memasukinya, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka seperti pertama kali dia memasukinya. Ditutup ayat itu, waliyutabbiru maul'au tadbira. Artinya mereka akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras. Kalangan mufassir menafsirkan itulah yang disebut dengan Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan penegasan. Qala Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqal muslimun al-yahud, hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah di mana batu, pohon, di belakangnya ada orang Yahudi, biidznillah, atas izin Allah, batu, pohon itu bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Abdullah. Di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu, bunuhlah. Kecuali pohon gharqad. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Artinya apa? Ada masanya nanti. Allah akan hancurkan. Ada masanya, the end of Zionism Empire. Allah akan hancurkan, yaitu Imperium Zionis Yahudi Internasional sehancur-hancurnya. Dan itu sebuah kepastian. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tadi sudah disinggung oleh Ustaz Zulkifli Ali Muhammad Ali, beliau menegaskan bahwa nanti ada masanya. Sejarah akan berulang. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat
23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahil lati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah melihat atau menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan sejarah akan berulang. Tadi sudah disinggung oleh Ustaz Zulkifli Muhammad Ali bahwa kalau sudah Damaskus, dalam hal ini Masjid Al-Umawi dibebaskan oleh kaum muslimin ahlu sunnah, insya Allah sebentar lagi Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa akan kembali dibebaskan oleh kaum muslimin. Insya Allah. Pasti. Ya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, sebagai closing statement, ini kita ingin mendapatkan istilahnya closing statement dari tamu kita, ulama kita, guru kita dari Sumatera Barat, yaitu Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LCMA. Sebagai penutup dalam acara podcast pada sore hari ini, kami persilahkan pada Ustadz untuk memberikan close statement. Monggo Ustadz. Ya, baik. Tadi awal Ustadz kita sudah bacakan hadis Nabi, hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim. Uqru daril mu'minin Asyam, pusat negerinya orang-orang beriman seluruh dunia itu adalah Syam, Damaskus. Dan ini menjadikan para sahabat-sahabat Nabi itu bahkan hampir jumlahnya 70.000 orang itu hijrah dari Mekah Madinah ke Syam, ke Damaskus. Banyak berharap meninggal di situ dan memang banyak kuburan mereka di situ, Ustaz. Begitu juga keturunan cucu cicit Rasulullah itu yang terbanyak itu malah di Syam, di Damaskus, Suriah. Dan kuburan mereka bertebaran di sana, Masya Allah. Nah, kita sekarang ini sedang ada di masa yang paling tepat untuk berbuat sesuatu agar kita masuk dalam hadis qudsi yang tadi kita bacakan. Allah berfirman, "Hai Syam, engkau adalah bumi yang aku pilih." Yang kupilih ya. Aku masukkan ke dalam engkau hamba-hamba yang aku pilih. Aku keluarkan dari engkau hamba-hamba yang tidak aku sukai. Saya berharap Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali menjadi bahagian dari hamba Allah yang terpilih itu. Tentu saya harus ikhtiar, saya harus berbuat, saya harus memastikan diri agar saya benar-benar ada di barisan orang yang sedang serius menuju ke sana. Ya, mahjarul muslimin itu adalah Syam, tempat hijrahnya orang beriman. Apalagi bersatunya seluruh kekuatan umat beriman di akhir zaman, kata Rasulullah, adalah di Damaskus. Di Damaskus, ya, di Damaskus, bi madinatin yuqalu laha Dimashq, di sebuah kota yang disebut dengan Damaskus. Baik saudara dan sahabat tercinta, saat ini yayasan sudah kita bangun di sana, Ustaz. Ya, dan kita bergerak di situ sudah legal formal, negara sudah mengakui, pemerintah kita dan pemerintah Republik Indonesia, kami juga kerjasama dengan Kemenlu kita dan mereka memberikan panduan dan arahan. Kita kerjasama secara legal, elegan dan secara berkala, tersistem. Kita punya program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin berperan aktif, ingin mengambil andil positif untuk bisa mempercepat ya, untuk bisa melakukan akselerasi pemulihan bumi Syam, karena ini dampaknya adalah kepada kebangkitan Islam kembali di masa depan, termasuk berdampak untuk memerdekakan Palestina. Amin. Jadi apa yang harus kami lakukan? Jadi begini Ustaz. Kita tidak bisa berbuat banyak kalau terhadap orang-orang Palestina yang terjajah hari ini di Palestina. Baik itu di tepi barat Palestina, apalagi di jalur Gaza. Ya nggak bisa, negeri sedang cengkraman Israel Zionis yang sangat gila-gila ganasnya ya. Nah yang paling bisa kita lakukan ke Palestinanya adalah support dengan bantuan-bantuan kemanusiaan. Paling banter itu saat ini. Itu pun antara sampai atau lambat sampainya, terang halang-halang di Rafah, dan kadang-kadang juga dengan harga yang sangat mahal, kadang-kadang juga ditilep di tengah jalan begini dan begitu, sulit untuk bisa memastikan secara 100%. Namun ada orang Gaza Palestina dan orang tepi barat Palestina yang terdampar di luar daerah, di luar Palestina. Di mana? Di Mesir. Di Mesir mereka ada 200.000 orang, ya, dan 150.000 orang di Yordania. Ini menurut Pak Abdul Fattah As-Satari, Dubes Palestina yang baru sekarang ya.
Namun sayang, untuk di Mesir, pemerintah Mesir terlalu intervensi. Kita tidak boleh ngapa-ngapain dengan orang-orang Palestina di luar daripada memberikan uang, bantuan makan, minum, obatan, kesehatan, pakaian, semacamnya, hanya sebatas itu. Tapi menggarap anak-anaknya, remaja-remajanya, kanak-kanaknya, pemudanya untuk dijadikan pemuda-pemuda yang kokoh, yang beriman, berilmu, bertauhid, enggak bisa. Di Mesir nggak bisa. Yordania apalagi, intelijen Israel begitu membabi buta. Tapi ada jumlah yang 2 kali lipat lebih, bahkan 3 kali lipat ya, lebih banyak orang-orang Palestina di Suriah. Jumlahnya 670.000 orang. Ya, sekarang yang masih ada dalam data di pengungsian 435.000 orang. Dan ini anak-anaknya mulai dari anak-anak balita, sampai anak-anak yatim, anak-anak remaja yang mau tumbuh, sampai kepada anak-anak pemuda-pemudanya. Mereka pendidikannya hanya sampai kelas 6, paling tinggi, 6 SD ya. Mereka lah yang paling mungkin digarap totalitas. Dan hebatnya pemerintah Suriah membuka pintu selebar-lebarnya buat kita. Mengayomi dan melindungi kita dengan payung hukum negaranya. Buat sebanyak-banyaknya bagaimana para pengungsi ini terdisiplinkan dengan sempurna. Terdidik dengan sistem ya. Kami berazam. Siapkan mereka yang bisa digarap ini, sekolahkan mereka di tingkat SMP, SMA dan perguruan tinggi, isi kembali akidah dan tauhid mereka, dididik langsung oleh ulama-ulama negeri Syam, dipersiapkan untuk kembali ke Palestina, buat melanjutkan perjuangan di Palestina, atau buat mengisi kepemimpinan Palestina yang pasti akan Allah merdekakan satu saat dalam Tuhan dekat ya. Jadi orang-orangnya kita siapkan, kita garap yang ada di Suriah ini, ya, tempat garapan yang aman. Beda dengan Mesir, dengan Yordania tadi yang kami katakan ya. Jadi jangka pendek kita adalah support selalu, makan, minum, obat-obatan, tempat tinggal dan tempat apa-apa yang bisa membuat kehidupan kemanusiaan mereka itu terupgrade kembali. Tapi yang lebih penting dari itu adalah didik mereka, sekolahkan mereka ke tingkat SMP, tingkat SMA dan perguruan tinggi, dan garap mereka dengan ulama-ulama Syam yang bisa menjadikan mereka ahli tauhid yang sesungguhnya, tentara-tentara Allah masa depan berikutnya untuk Palestina. Ini yang harus kita lakukan jangka pendek. Jangka menengah kita ingin di sana di Damaskus Suriah Ustaz, kita punya pangkalan sendiri disebut dengan Mujamma' Indonesia, Gedung Indonesia, di mana pusat kekuatan dan perhatian daripada NGO, lembaga filantropi dan organisasi-organisasi keislaman yang ada di Indonesia berpusatkan kantornya di tempat itu. Sementara kita sewa dulu lah, punya 7 lantai dengan perincian yang sudah kami tata dengan sangat baik. Dan ini sudah kami sampaikan dengan Bapak Ustadz Anies Mata, Wamenlu kita yang di Jakarta 1 minggu yang lalu. Dan beliau sangat sepakat, beliau sangat setuju. Dan kita sudah bicara ini dengan Dubes Republik Indonesia yang di sana, Pak Lukmanul Hakim. Beliau berkata, ini cita-cita saya. Saya berharap Indonesia ke depan punya landasan sendiri di sini. Punya gedung bersama di sini untuk mempercepat bagaimana Suriah kembali utuh dan sehat ya. Dan kita berperan aktif untuk menampung semua kekuatan dunia Islam dan orang beriman sedunia, dan pusatnya adalah Damaskus Suriah, sementara kita sudah amankan dulu lokasi kita. Barulah jangka panjang mahjar kita dari Indonesia khususnya standby. Kita punya gedung sendiri. Kalau yang tadi itu kita sewa dulu lah. Dalam 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan, dari sekarang kita sewa. Semua kegiatan-kegiatan kemanusiaan, pendidikan sebagainya kita bangun di sini. Sementara 5 tahun yang akan datang kita harus sudah punya gedung sendiri, rumah sakit sendiri, universitas sendiri atas nama Indonesia. Jadi itu yang kita harapkan. Kalau kita umpamakan begini Ustaz, ini penutup ya dalam 2 menit ini. Pulau Kemenangan tuh sudah dampak tuh, sudah dekat Pulau Kemenangan, kira-kira 300-400 meter. Kita masih terombang-ambing di laut yang sangat dalam. Tenaga kita untuk berenang ke sana udah nggak ada. Ya, padahal udah dekat. Pulau itu menyediakan segala kenikmatan, villa-villa mewah yang gratis. Bahkan siapa yang bisa sampai ke pulau itu, dia pemilik beberapa villa itu atas namanya sendiri. Segala kemewahan ada di sana, tapi pulaunya sudah nampak ya, tenaganya untuk ke sana udah nggak ada. Tiba-tiba melintas kapal yang dinakodai oleh Palestina, yang dinakodai oleh pejuang Syam. Kapal itu berhenti tepat dekat kita sekarang ini, dan mereka turunkan tangganya, tinggal naik. Siapa yang mau naik ke atas tinggal bayar tiketnya, maka jadilah dia penumpang yang menuju Pulau Kemenangan. Artinya dia kalau ikut dalam kapal perjuangan ini, dia tercatat sebagai orang yang mengantarkan kemenangan itu, ya, sampai kepada kemenangan. Kalau dia mau naik, kalau nggak mau naik, ya sudah, orang-orang yang mau naik sajalah yang akan sampai di sana. Di sisi Allah dia terhitung sebagai pejuang pembebas Palestina, dan yang bisa ikut dalam merubah tatanan dunia global, di mana Islam sebagai the king of king-nya berikutnya, dan dia terhitung sebagai pejuangnya.
sekarang mau ikut nggak dalam kapal perjuangan ini? Gitu intinya ya. Kita bersamai Palestina. Ya, kita numpang kemenangan itu bersama dengan mereka yang sedang berjuang. Seperti kata Syekh Ismail Haniyeh waktu masih hidup, beliau bacakan hadis Rasul, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang memodali, membiayai orang sedang berjuang di jalan Allah, maka kata Rasulullah, dia sama dengan orang yang sedang berjuang. Mari saudara dan sahabat tercinta, kami dari Uzma Care, ya, dari PISH, Persahabatan Indonesia Syam, dan NGO Muslim amanah lainnya yang ada di Indonesia, tetap menjadi jembatan antum. Kalau antum mau ikut berkiprah dan memberikan andil dalam kemenangan Islam akhir zaman ini, jangan ragu-ragu. Silakan kontak kami di 0852 92 22 2408. Kontak, saya mau ikut berjuang di sana. Ini nomor rekening kita. Atau kalau perlu ikut bareng dampingi kita ke sana. Kami akan tuntun tangannya. Ini para pengungsi, ini anak-anak Palestina, ini anak-anak yatim yang harus kita garap bersama dan sebagainya. Kita bisa membantu dan mendampingi antum untuk ini. Mudah-mudahan Islam menang dan ada nama kita dalam daftar para pejuang kebangkitan dan kemenangan Islam, insya Allah, di dua inti peradaban dunia Islam, yaitu Baitul Maqdis Palestina dan Damaskus Suriah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kaum muslimin di mana saja berada, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah ansarullah. Amin. Penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin. Sekian, lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup majelis kita dengan bacaan penutup doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Masya Allah. Oh ya, monggo silakan.